Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mar'atun Akifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Apa itu teori? Teori merupakan sebuah konsep dasar atas suatu kejadian, aktivitas, atau sebagainya yang sudah teruji dan dibuktikan secara empiris dan dipertanggungjawabkan. Apa itu teori belajar? Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam proses pembelajarannya serta dampak dari proses belajar tersebut. Dengan pemahaman terhadap teori belajar ini, seorang pendidik atau calon pendidik dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar dalam pandangan behavioritis ialah merupakan sebuah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam bentuk kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respons. Nah, yang dimaksud dengan stimulus dan respons ialah perubahan lingkungan, kemudian respon dalam istilah psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian teori behavioristik dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama yaitu teori koneksionisme, yang dimana dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu law of readiness. Ialah seorang pribadi melakukan sebuah kegiatan atau perilaku yang ia lakukan itu akan mendatangkan imbalan atau kepuasan. Kemudian yang kedua itu law of exercise, hubungan antara kondisi dan tindakan akan menjadikan semakin kuatnya apabila sering melakukan latihan, dan sebaliknya akan menjadi lemah dengan kurangnya latihan. Kemudian yang terakhir yaitu law of effect. Dalam hukum ini dikenal istilah reward dan punishment. Murid akan cenderung mengulangi kegiatan belajar yang mendapatkan reward atau hadiah, dan sebaliknya akan berusaha meninggalkan kegiatan yang menghasilkan punishment atau hukuman. Kemudian yang kedua ialah teori classical conditioning. Teori classical conditioning ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu generalisasi dan ekstensi. Pertama, generalisasi ialah ketika orang mempelajari respon kondisi terhadap suatu stimulus yang baru, maka responnya sama terhadap stimulus yang bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua yaitu ekstensi, ialah penghilangan atau pelenyapan respon yang terkondisi terhadap suatu stimulus yang terkondisi juga. Kemudian teori operant conditioning dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam penguatan positif, frekuensi respon akan meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Kemudian penguatan negatif, dalam penguatan negatif frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Kemudian apa aja sih aplikasi dari pembelajaran? Pertama, mendudukkan siswa sebagai individu atau pribadi yang pasif. Kemudian kedua, menampakkan perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembicaraan. Ketiga, memandang bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak pernah berubah. Keempat, kurikulum dikembangkan secara struktur dan pengetahuan sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajarinya. Dan yang terakhir ialah memandang bahwa pengajar hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan dan pelajar sebagai memperoleh
metode pembelajaran. Pertama, bahan-bahan pengajar sudah siap digunakan. Kedua, bahan pelajaran tersusun secara teratur, mulai dari yang sederhana ke yang lebih rumit atau kompleks. Kemudian tujuan pembelajaran terjadi ke dalam tujuan-tujuan kecil atas suatu penguasaan keterampilan tertentu. Kemudian yang keempat, pembelajaran berorientasi hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Kemudian membentukkan kebiasaan melalui pengulangan atau latihan. Kemudian yang terakhir ialah memberikan penguatan positif pada perilaku yang digunakan dan memberikan penguatan negatif untuk perilaku yang kurang diinginkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.